Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi ayyatadhakara at-talabah ma waqa'a fi majlis asy-syaikh minal fawaid. Wa yanbaghi lan sayukjo opo ayyatadhakara yento saling iling-ilingan, yento saling iling-ilingan sopo at-talabatu para santri ma ing perkara waqa'a kang tumiba apa ma fi majlis syekh ing dalem majlis syekh fi majlis syekh ing dalem majlis syekh minal fawaidi sangking piro-piro faidah wadawabiti lan piro-piro pelanggaran lan piro-piro pelanggaran wal qawaidi lan piro-piro qaidah wa ghairi dzalika lan saliyane mengkono-mengkono al fawaid ila akhirih lan saliyane mengkono-mengkono al fawaid ila akhirih wa ayyu'idu lan yento baleni sapa at-talabah kalam asy-syaikhi ing kalame guru fima ing dalem perkara bainahum kang tetep ing dalem antarane thalabah bainahum kang tetep ing dalem antarane thalabah fa inna lil mudzakarati krana setuhune iku kaduwe mudzakarah atau saling ngilingaken naf'an ono kemanfaatan naf'an ono kemanfaatan awiman kang agung awiman kang agung. Qala dawuh sapa al-khatibuh Imam Khatib al-Baghdadiyuh kang bangsa Baghdad ing dawuh wa afdalul mudzakarati utawi luweh utamane mudzakarah iku mudzakaratul laili mudzakarah ing dalem waktu bengi wa qad kana lan teman-teman ana sapa jamaatun golongan minas salafi saking ulama salaf minas salafi kang saking ulama salaf iku yabda'una padha ngawiti sapa jamaah fil mudzakarati ing dalem mudzakarah minal isya'i saking waktu isya farubbama lam yakumu moko terkadang ora jumeneng sapa jamaah moko terkadang ora jumeneng sapa jamaah hatta yasma'u sehingga krungu sapa jamaah
sehingga krungu sapa jamaah adzan as-subhi ing adzan subuh. Adzan as-subhi ing adzan subuh. Ini yang benar alif hamzah yang berada di depan itu jangan diperpanjang. Punya sampean beda tandanya, bendera. Azan dengan azan itu berbeda. Kalau azan itu jam'u udhunin, jamaknya lafad udhun bimakna kuping. Tapi kalau azan itu ya adzan yang ma'ruf. Wa yanbaghi ayyatazakara talabatu ma waqa'a fi majlisis syaikh minal fawaidi wad dawabit wal qawaidi wa ghairi dzalik. Hendaknya bagi seorang santri di situ saling mengingatkan. Ini untuk para santri, saling mengingatkan terkait apa yang terjadi di majelisnya guru-guru kita, baik itu pelajaran atau ilmu yang telah disampaikan dalam majelis. Nika kudu saling ngengaen sitong ben selain minal fawaid faidatum minal ilmi, kemudian wad-dawabit beberapa definisi, kemudian wal qawaid beberapa kaidah yang tertuang di sana. Nikah hendaknya para santri kirembukan selestari nang ngaji, selestari na sekolah, selestari na bedeh majlis para masyayikh. Beni pas langsung turun nyaplek saren berjamaah. Kadang kibadah lebih parah, lestari ngaji kumpul banca-kancah beni arembuk ilmu. Derma ya jagongan. Acerita kok guru ngaji nyelo cedak ya. Engko asrin kok tondung kok guru asrin. Mun asrin kok tak pati paham guru. Pas sampai depak ke dalam bab ghibah. Itu biasanya yang sering terjadi. Jadi sebagus nikah selestari ngaji abareng guru, selestari sekolah abareng guru, belajar bersama guru, maka kita setelah itu jangan bergegas pergi, tapi saling ngengain terhadap teman-teman selain. Mungkin ada yang tidak paham, oh saya paham ini, coba jelaskan mbak, misalkan. Oh saya tidak paham masalah yang tadi itu. Mungkin ada yang paham selain, oh saya paham, saya jelaskan. Begitu, ini saling ngengain. Maka dengan tradisi semacam nikah, insya Allah ilmu panjenengan itu kuat kena kelaban muzakaro. Wa ayyu'idu kalam asy-syaikh fima bainahum. Dan para santri itu hendaknya mengulangi pembicaraan guru di tengah-tengah. Ya para santri itu di tengah-tengah para teman-teman yang lain. Agar kemudian santri yang kebetulan belum paham itu bisa paham lewat yang kedua kalinya. Agar kemudian santri semungkin belum tahqiq itu bisa tahqiq kelaban kancah-kancah selastarin ngaji ini tetap bahas masalah apa yang dibahas pada saat bersama guru itu. Fa inna lil mudzakarati naf'an 'aziman, karena rembukan itu memiliki kemanfaatan yang luar biasa besarnya. Rembukan nikah potensi memahamkan kepada kita itu 2 kali lipat etempeng belajar sendirian. Kulah punya pengalaman pribadi soalnya.
ilmu seeka oleh lebet musyawarah atau berempekan atau berdiskusi itu kemungkinan 70%. Sementara yang 20% itu didapat dari hasil belajar mengajar di kelas. Yang 10% didapat dari belajar sendiri, mutola'ah. Jadi terbanyak yang kita dapat ilmu itu dari diskusi memang. Dari rembukan bersama teman-teman. Kenapa kok bisa demikian? Karena setiap kancah itu memiliki pemahaman yang berbeda. Memiliki sudut pandang yang berbeda. Punya mindset yang berbeda. Dan punya kelebihan yang berbeda. Dan sehingga jika kumpul menjadi satu, maka yang memiliki kekurangan akan tertutup oleh teman yang memiliki kelebihan. Dan selainnya. Berarti ini kaki gara-gara kumpul bareng sareng cakanca bahas ilmu, saya tak ngerti bisa ngerti, sebelum ngerti itu akan ketambahan ilmu yang baru nantinya. Asy-Syaikh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi, beliau pernah mengatakan bahwa afdalul mudzakarah mudzakaratul lail. Mudzakarah sepaling afdal itu dilaksanakan di waktu malam. Mun pancen agama forum musyawarah, maka lakukan musyawarah tersebut di waktu malam. Karena nikah termasuk bekto terbaik kang kui berpikir memang. Men bekto siang itu waktul istighol bil kasab ila akhirih. Waktu yang disibukkan dengan bekerja dan aktivitas-aktivitas kesibukan lainnya. Nikah men bekto siang. Belajar itu lebih fokus berada di waktu malam. Wa qad kana jama'atun minas salaf yabda'una fil mudzakarah minal isya. Sekelompok dan golongan-golongan ulama salaf zaman dimin itu jika memulai mudzakarah, rembukan atau musyawarah itu dimulai dari waktu isya. Jadi masuk waktu isya, sholat, selastarin sholat, mereka tidak bergegas untuk berdiri. Hingga prosesi penyaman musyawarah itu tetap berlangsung sampai mendengar adzan subuh. Ini ulama lamba jadi menkadung musyawarah mulai mari isya sampai subuh. Berkerak para pada benda kena mungkin kan mensoro naku HP mulai maghrib malah sampai kulaku ini subuh boleh kulaku mulai maghrib sampai kulaku apa boleh perasaan start mulai ba'da buka puasa HP status hari ini. Kata-kata hari ini lapar guys, tidak ada lupa ngakan ngabis sepereng gelek kata-katanya wes main HP temoh mada subuh lah kena. Lah memang demikian ilmu itu ketika ingin betul-betul kita fahami harus mencurahkan segala kemampuan, segala keenaan dan kenikmatan harus kita korbankan. Ulama-ulama dimin di kemen esoro murojaah, esoro mutola'ah, bahkan disuruh mudzakarah itu luar biasa. Seriusnya itu tidak main-main kan. Itu tidak main-main betul. Ada beberapa cerita di beberapa kitab
Di antaranya ceritanya Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau itu guru besarnya Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Bahkan beliau itu tercatat sebagai guru besar ulama ahli hadis di zamannya dan termasuk min sigori tabi'in. Masuk pada golongan tabi'in, Mas kan. Istrinya Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri itu pernah mengatakan demikian. Kitabnya Imam Ibnu Syihab itu menurut saya lebih berat dibandingkan seorang madu. Padahal reng bini nikah kebedaan terberat yaitu ketika dirinya ditawari madu. Benih madu minuman. Madu sang suami ingin menikahlah lagi. Berat nak benten binian lebih lama nak bertabar ban selaki. Lek kula nada pendapat ke panjenengan ki. Napa kak? Kula terobak nambah. Nambah napa kak? Nambah kanjan kaki. Kira-kira mpian berat nak benten. Kancan apa? Kancan tedu. Madu mantap. Ban sampean tak paham istri kedua saya. Sampean mesti akan merasa berat. Dan itu merupakan hal yang paling berat dirasakan oleh wanita. Dongguan. Tapi istrinya Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri ini mengatakan, ketapah Imam Ibnu Syihab itu jauh lebih berat bagi saya dibandingkan seorang madu. Kenapa? Karena Imam Ibnu Syihab sekali mutolaah lupa segala-galanya. Istri-istrinya lupa. Menkadung belajar, dia kelupain kapi, tak ingat kapi lah. Itu ulama dulu. Bahkan dalam muqaddimahnya kitab Al-Asbah wan Nadhair dikatakan inna hadzal fannah la yudraku bitamanni. Jadi fan fikih, ilmu fikih itu tidak bisa ditemukan dan tidak bisa diraih hanya dengan tamanni, hanya dengan hayalan saja. Engkau terus alim fikih ya, engkau terus detik seperti Imam Syafi'i, tapi tak berusaha, itu tidak akan bisa. Adua ke pengiran, ya Allah pun malam. Berdetiaki abdina akadiyah minimal seperti Imam An-Nawawi Gustai. Tapi tak gelem belajar, tak bisa. Bahkan wala yunalu bisaufa penyaman wala Allah wa au anni walau anni. Ada beberapa kalimat yang jika ini dijadikan sebagai sarana atau perantara untuk bisa memahami fikih, ini juga tidak bisa. Derma saufa, oh ilang kok mare daya bekal akan saya akan rajin setelah ini. Maka sampai pengsebuh sampean wajah, engkau mare daya belajar mutola'ah menghafal ribuan nadom sampai tidak akan alim dan dengan hanya bermodal kata-kata akan itu tidak mungkin. Wala Allah dan juga semoga saja habis aliyah ini saya bisa alim. Semoga saja saya bisa semangat. Hanya semoga saja tanpa didukung oleh sebuah usaha. Ila anqal sampai pada satu pernyataan wa'tazala ahlah wa syaddal mi'zar. Itu dalam Asbah wan Nadhair. Ulama-ulama dulu itu memperjuangkan keilmuannya sampai rela meninggalkan keluarga. I'tizal an ahli, berpaling, meninggalkan atau menjauhi keluarganya. Syaddal mi'zar, mengikat sarungnya. Nikah sebagai kiasan. Maksudnya apa? Melekadung maju pantang mundur ulama dulu.
Walaupun itu laut akan diseberangi, walaupun itu gunung akan dilalui, walaupun itu jurang akan diloncati, hanya demi memahami sebuah ilmu. Perjuangannya mati-matian. Tidak ada riwayat ulama-ulama besar yang kemudian mencapai keberhasilannya hanya dengan kata-kata la'alla, semoga saja, atau saufa, saya akan berubah setelah ini. Itu tidak ada. Iya kok mardio gua, itu tidak ada riwayat semacam itu. Rata-rata semuanya mati-matian. Makanya karena santre men pancen tero alim ongku dimanapun, bidang keilmuan apapun, baik di formal ataupun sambian di salaf, peserius ongku buktikan kelaban usaha. Tak harus dengan kata-kata. Kamu lebih banyak diam, lebih besar potensi keberhasilannya. Nenang-nenang moro-moro alim. Karena banyak tindakan bodosa apak ngecapak modal. Bungkok lebih teroda iya karena tero bangun langgar lebih dari bungkok pas ngobu santre pas lebih lah kitab hasil dari ngaji pondok bingkok ya ajarakin boleh kena bungkok omong melolo ting bagian kegiatan tak teman masuk ya salam gitu ya. Kemudian Imam Ibnu Rushd ini pembanding atau rivalnya Imam Al-Ghazali. Nikah seagaduin kitab Bidayatul Mujtahid kan, itu ada di rumah. Beliau sangat alim banget. Dalam satu riwayat, ketika beliau itu kebelet WC, ingin ke toilet, beliau itu keberatan ketika masuk ke WC qadil hajah, ada waktu yang terbuang, tidak ada ilmu yang masuk pada saat itu. Jadi inisiatif beliau ketika qadil hajah biasanya nyuruh santri maca kitab suruh peranjing dari luar, beliau menyimak dari dalam. Itu Imam Ibnu Rushd. Coba bayangkan, karena panjang tak bisa mutolaah dalam WC. Berarti minimal ngeding kajian atau ilmu dari dalam WC. Sekiran bektoh yang ia lalui itu tidak pernah kosong dari ilmu yang masuk. Ini ke Imam Ibnu Rushd. Ada banyak cerita di sini. Bahkan juga Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah itu dalam kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, beliau itu pernah berada di satu tempat yang pada saat itu beliau itu mutolaah ilmu. Tanpa terasa beliau ini kelapar, lapar karena panjang belajar. Belajar itu menguras pikiran. Ben rata-rata nak karena si mikir ongku ke ilmu ini gampang lapar panjang. Mau saya kenyang awet biasa tak pati mikir, tak pati berpikir itu. Maka sekolah kerokun tedu, lalu serak kena se. Mun saya terapas itu biasa saya ngeding akiongku. Sekejap lapar karena pancen dikuras pikirannya. Lah beliau itu karena lapar nyuruh amatnya, budak perempuannya untuk mengambil kurma, mengambil bekal tabek. Lah tinggal pun ebekta kepada beliau sabu penggir ni keletekkan reken tabek ni kan. Karena tekan reken sampai tulang ben amatnya disuapin tanpa terasa habislah itu bekal. Lah ting pun lastari mutolaah atanya syekh ni kan. Ya, kematang tabek. Tak kiba aki kok tabek. Ngakan tak keres kana tepan mutolaah. Beningakan ketibi suapen kan. Kan mirip banget kan ya bi santri kanto. Ketika aku HP tem mau kepila. Amanyong anyelok 10 kali. Bapan di situ rosoruan 5 kali.
Ambun lebet ya dan 10 kali. Tak temu kapi je kan. Jangan manti lembaran aku HP ka cong. Cong. Kakir dek remah pegel elok celok. Sampai 10 kali kok kita ngidi. Dia mau berdereng nyelok ta. Jangan baban boleh. Kaki dek remah cong tedung pegel ah. Ada apa pak? Engkau rasa ruan 5 kali pegel. Ada ring kau tak ngidi apa? Husun tak kepra. Embun lebat. Libalian di situ teh Gresik kan. Masya Allah mirip banget kisahnya. Cuma beda sedikit kan. Menikah menkadung belajar tek kening ganggu dan tak terganggu. Fokus. Imam Muslim juga pernah kan. Imam Muslim periwayat hadis nomor 2 ba'dal Bukhari. Itu beliau pernah dibawakan pernah diberi pertanyaan berupa ilmu hadis. Namun naasnya pada saat itu Imam Muslim itu tidak bisa jawab. Ini nyaman menosaki. Menosaki kemarin make sa'alim enggak napa melekadung beri lupa. Goblok tetean macam-macam. Nah, karena pun tak bisa, akhirnya beliau bersekukuh untuk mencari hadis. Buka boleh, membuka kitab. Dan pada saat itu beliau sambiku gengkuk kormah satu wadah. Tanpa terasa, mutola'ah kita mari kormah tak ada. Ya, pada boleh bicarakan bian. Men belajar, tering santaan ngakan ben belajar. Oke kan? Kemudian masih banyak lagi cerita-cerita kalau memang kita ingin mengutip di beberapa kitab. Oleh karena itu, kulah ben panjenengan di kemen belajar. Kalau misalkan kita tidak bisa belajar di kitab-kitab besar pun, maka paling tidak kita jangan menafikan waktu dari belajar senajan dari kitab ini. Karena ada satu kata-kata bahwa qad yujadu fin nahri ma la yujadu fil bahr. Sedang-kadang apa yang tidak ada di lautan itu bisa kita temukan berada di sungai. Karena kitab itu unik karena di setiap kitab itu memiliki khususiyah. Sedang-kadang ada satu ibarat neng satu kitab itu tidak ada. Ternyata adanya di kitab yang satunya. Seperti itulah syarah Fathul Qorib. Nika kan beda bajuri beda Kutul Habibil Qorib atau Tausyih. Mungkin menurut kita menyongok dari ketebalan kitab itu lebih tebal bajuri kan. 2 jilid, 1 jilidnya lebih tebal. Tembang 1 jilidnya Tausyih. Dan kita pasti menganggap lebih lengkap bajuri. Tapi perlu sampean kawan ingin beda satu riwayat pendapatnya ulama yang ada di kitab Tausyih yang lebih kecil tapi tidak ada di bajuri. Dan bahkan lebih banyak lagi hal-hal yang kita temukan di bajuri tapi tidak ada di Tausyih. Begitulah kitab. Dan tidak sampai senika. Ketika kita belajar, belajar kitab Surajah bila di sini lengkap. Belum tentu. Kadang ada di kitab-kitab kecil yang tidak ada di kitab besar semacam itu. Oleh karena itu, nikah santri hulu medoro sarah. Biar nikah dalam berjuang kudu serius, semangat mati-matian. Mati-matian betul kena. Karena sesaben sompo kesampian untuk menggapai sesuatu yang istimewa semacam ini itu kesompekan yang berhak dibanggakan. Kenapa? Karena setiap orang itu punya potensi untuk sompek kapi. Ada kemungkinan sompek kapi. Beda reng sepo si sompek gara-gara mikir anak. Beda reng sepo sompek karena mikir PC.
Nak kanak keni sompok meker pelembungan tak gelem dateng. Santre sompok mekerin Alfiyah Ibni Malik. Semua punya kemungkinan untuk sompok. Tapi jadikan kejenuhan kesompokan sambian itu disebabkan hal-hal yang sangat-sangat bernilai tinggi. Apa itu? Ilmu. Cuk sampai sompok gara-gara putusin pacar. Gara-gara tarap paben ustad. Karena melanggar. Gara-gara peleman tak izin. Kereman telat. Pese tak ada. Itu kan sompok dengan kadar biasa-biasa aja kan ini kan. Yang istimewa lah. Arah apa mak sompok ke? Tahu ya kare 10 bed kau lah. Tema apa? Alfiyah. Gagal sampean. Sompok gara-gara itu. Arah apa mak sompok? Lepang kok setia. Lupa apa? Bada sitong ayat secek melarat dah. Dalam surat apa? Surat Al-Kahfi. Dah cek kun macam benih macam kok hafal depan di sekolah. Abu ya pelengan. Pelengan sampean itu istimewa loh. Tempeng pelengan kira-pikiran gendaan melulu. Apa ada hubungnya benar? Fa idza lam yajid man yudzakiru dzakara nafsah bi